Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern. Hari ini episode 256. Kita lanjutkan kajian menarik kita masih seputar anatomi diri manusia dikaitkan dengan spiritualitas. Bahkan secara Islam dikaitkan dengan ketauhidan, konsep tentang keesaan Allah. Sangat menarik hal ini karena sangat mendalamnya, maka kita melakukan kajiannya itu berepisode-episode supaya kita mendapatkan poin-poin detailnya dan kemudian mendapatkan kefahaman secara utuh, secara holistik dengan sudut pandang yang komprehensif. Kita sudah melakukan kajian-kajian di episode-episode yang lalu. Bahwa barang siapa mengenali dirinya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali siapa Tuhan yang menciptakannya. Ini tentu saja ungkapan yang sangat menarik yang dikemukakan sebagai wisdom dari para pelaku spiritual sesungguhnya. Tetapi kita tidak melakukan pendekatannya secara mistis, dikarenakan di era modern ini penelitian tentang diri manusia itu sudah sedemikian canggihnya. Bahkan sudah bisa ditiru dengan teknologi atau menggunakan teknologi membuat manusia tiruan yang dikenal sebagai robot. Robot-robot itu diciptakan sesungguhnya dengan cara mempelajari mekanisme yang ada pada diri manusia. Maka kita sebaliknya kemudian bisa mengambil kesimpulan atau membangun sebuah kajian sistematis terstruktur dengan membuat analogi atau menjadikan robot itu sebagai analogi. Dan kita sudah melakukan kajiannya, kesimpulannya adalah diri manusia itu terdiri dari 3 lapisan atau 3 fungsi atau 3 substansi. Yang pertama adalah yang bersifat badaniyah. Secara robotik atau secara komputer kita memahaminya sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu susunan yang sangat canggih yang berisi jaringan-jaringan atau sirkuit-sirkuit elektronik yang memungkinkan dia kemudian untuk diisi dengan fungsi. Jadi badannya adalah hardware, jaringan-jaringan, sirkuit-sirkuit elektronik. Tetapi fungsi yang dimasukkan ke sirkuit-sirkuit elektronik itu adalah software yang kemudian dikenal sebagai perangkat lunak atau software. Pada diri robot, hardware-nya adalah badannya itu, sedangkan jiwanya itu adalah software. Kita bisa memasukkan software macam-macam ke dalam diri robot itu. Sehingga robot ini nanti bisa bertingkah laku seperti software yang dimasukkan kepadanya. Tetapi yang menarik, hardware yang canggih, software yang canggih tidak membuat robot itu hidup. Yang membuat dia hidup adalah yang ketiga, yaitu energi listrik. Dengan diberi listrik, baik itu listrik AC maupun baterai yang DC, pokoknya ada energi listrik sebagai energi kehidupan, maka berfungsilah robot itu. Nah, ini bisa kita jadikan analogi kepada manusia. Ketika kita mempelajari diri ini, maka kita melihat memang ada 3 lapisan fungsi itu, atau 3 lapisan substansi itu. Badan manusia adalah hardware,
jiwa manusia adalah software, roh manusia adalah listriknya atau energi kehidupan. Energi kehidupan berasal dari Allah, yang kemudian dikenal sebagai roh, di mana itu adalah sebagian dari substansi ilahiyah, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan sebagian rohnya. Maka manusia menjadi memiliki sifat-sifat ketuhanan, menjadi hidup, berkehendak, mendengar, melihat, dan seterusnya, bahkan bisa mencipta seperti Tuhan karena ada rohnya ini. Roh ini kemudian terderivasi, diturunkan menjadi jiwa. Eksistensi kehidupan yang bersifat kemanusiaan itu adalah jiwa. Tetapi jiwa ini tidak bisa dipisahkan dari badan, dari hardware-nya. Karena jiwa itu adalah seperti satu permukaan dari satu keping mata uang yang sama terhadap badan. Sisi yang lain adalah badan, sisi yang satunya lagi adalah jiwa. Dikarenakan ada badan dengan strukturnya yang sangat canggih, kemudian bisa diinstalkan software-nya, skill kehidupan atau fungsi kehidupan yang disebut sebagai jiwa itu. Maka sepanjang hidup seorang manusia, jiwa itu sebagai fungsi atau life skill bisa diinstalkan melalui pendidikan, diberi pelatihan, diberi pengalaman, dan seterusnya. Semua itu kemudian tersimpan di dalam jiwa sebagai software. Nah, di mana software itu berada? Kita sudah membahasnya. Software kemanusiaan itu berada di otaknya. Bukan di organ-organ vital seperti jantung, liver, ginjal, paru-paru, meskipun itu bisa menyebabkan kematian. Tetapi kita sudah mengkaji itu bahwa 4 organ vital, paru, jantung, liver, dan ginjal, itu ternyata tidak langsung menyebabkan kematian. Karena ketika itu rusak, maka masih bisa digantikan dengan organ yang lain dari manusia yang lain, ditransplantasikan atau bahkan diganti dengan peralatan. Hanya otaklah organ vital yang tidak bisa digantikan. Maka kita sudah mendapat kesimpulan juga, di manakah sesungguhnya letak dari jiwa itu. Jiwa sebagai software berada di otak secara keseluruhan. Maka kalau otaknya mengalami kerusakan, jiwanya akan mengalami kerusakan. Kita sudah membahas sampai di situ. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi melihat bagian-bagian otak itu, khususnya terkait dengan apa yang disebut sebagai pineal gland atau kelenjar pineal. Di mana dari kalangan mistikus atau dari kalangan yang menjalankan meditasi, itu menganggap pineal gland ini adalah sebagai pintu spiritual, di mana jiwa kita, bahkan ada yang mengatakan berada di situ, atau setidak-tidaknya itu menjadi pintu untuk menuju pada dunia spiritual. Kita akan melihat itu. Kita akan melakukan kajiannya secara anatomis, dikarenakan memang sekali lagi fungsi kejiwaan tidak bisa dipisahkan dari struktur, dari jaringan-jaringan atau sirkuit-sirkuit sarafi yang menyusun otak kita. Karena itu, kita akan melihatnya secara anatomis dimulai dari pembagian secara garis besarnya. Bahwa otak itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah yang disebut sebagai batang otak. Di mana batang otak ini bertanggung jawab terhadap on-off-nya kehidupan. Kita juga sudah membahas sebagian di episode-episode yang lalu. Ketika batang otak ini mengalami kerusakan, maka saklarnya menjadi off. Matilah seseorang. Dikarenakan kalau saklarnya off, maka fungsi-fungsi organ vital di dalam tubuh kita, termasuk jantung, paru, ginjal, dan liver, maka itu akan mengalami masalah karena tidak ada komandonya. Tidak ada sinyal kehidupan atau kelistrikan yang dikendalikan oleh saklar yang ada di batang otak itu. Ini adalah fungsi dari batang otak.
Yang kedua, bagian otak yang disebut sebagai otak kecil atau cerebellum. Otak kecil ini memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan. Kenapa kita bisa berdiri, kemudian berjalan, mengetahui arah, bisa bersepeda, dan mempertahankan diri di dalam keseimbangannya, itu dikarenakan fungsi otak kecil kita. Ketika kita mengalami masalah dengan otak kecil, maka kita akan kehilangan keseimbangan. Berdiri pasti akan jatuh, bahkan berbaring pun terasa dunia ini berputar dan seterusnya. Yang dikenal sebagai salah satunya adalah vertigo. Itu adalah fungsi bagian otak yang kedua yang disebut sebagai otak kecil. Nah, yang ketiga adalah otak besar yang dikenal sebagai cerebrum. Otak besar ini adalah otak yang memiliki kecerdasan. Kalau batang otak lebih pada fungsi kehidupan atau saklar on-off kehidupan, otak kecil pada keseimbangan, maka kecerdasan seorang manusia itu berada pada otak besarnya. Dan otak besar ini sudah dipetakan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan, dan secara teknologis dengan berbagai macam cara yang sangat menarik menggunakan alat-alat medis untuk memetakan. Sebenarnya otak itu cara bekerjanya, mekanismenya, bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap fungsi jiwa dan skill kehidupan kita, itu bagian mana? Maka dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah yang disebut sebagai frontal lobe, belahan otak bagian depan. Yang ternyata secara umum bertanggung jawab terhadap kepribadian, terhadap pemahaman, terhadap kemampuan untuk membuat keputusan dan seterusnya. Itu ada di bagian frontal lobe. Lebih khusus lagi adalah prefrontal cortex. Bagian yang kedua adalah di bagian tengah, di belakangnya frontal lobe ada yang disebut sebagai parietal lobe. Ini memiliki fungsi secara umum adalah terkait dengan penginderaan, penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba, dan seterusnya. Itu melalui bagian itu dan dikendalikan secara mekanistik oleh bagian yang disebut parietal lobe itu. Kemudian di bagian kanan kiri dari otak itu ada yang disebut sebagai temporal lobe. Ini adalah bagian yang memiliki kemampuan menyimpulkan, mengasosiasi, khususnya mekanisme pendengaran dan penciuman dan terhadap bahasa. Jadi kalau ada orang bicara kemudian kita dengarkan, maka itu akan masuk ke bagian temporal lobe. Disitulah kemudian dibikin atau dibuat atau terjadi sebuah mekanisme untuk memahami bahasa yang kita dengar itu. Maksudnya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagian yang keempat adalah bagian belakang. Otak besar yang paling belakang atau belahan belakang yang disebut sebagai occipital lobe. Ini bertanggung jawab terhadap asosiasi penglihatan. Jadi apa yang kita lihat, itu akan kita fahami setelah melalui parietal lobe, kemudian masuk ke bagian belakang, barulah kita mengalami proses pemahaman. Kita melihat manusia, oh itu manusia. Kita melihat daun-daun berguguran, oh sedang musim gugur, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang kita lihat diasosiasi oleh bagian belakang yang disebut sebagai belahan occipital lobe. Ini secara garis besar dan meliputi bagian luar otak. Ya, nanti kita lanjutkan di bagian-bagian berikutnya untuk memperdalam pemahaman dari fungsi-fungsi itu secara lebih mendetail. Ini bekerja di bagian permukaan yang disebut sebagai korteks cerebri. Korteks itu artinya kulit, permukaan, cerebri atau cerebrum adalah otak besar. Jadi otak besar itu terdiri dari bagian kulit dan bagian dalam. Bagian kulitnya berwarna abu-abu, tipis, nggak sampai 1 cm ketebalannya, dan ternyata kecerdasan fungsi kehidupan manusia itu ada di bagian korteks cerebri ini, di bagian kulitnya itu. Sedangkan bagian dalamnya yang berwarna putih,
itu adalah badan selnya yang disebut sebagai akson. Ya, ada juluran-juluran kabel-kabel sarafi dari neuron-neuron itu ada di bagian dalamnya. Tetapi sirkuit-sirkuitnya itu ada di bagian korteks cerebri ini. Nah, inilah yang mengalami dinamika. Dinamis sekali bagian otak yang berada di bagian luar itu, yang namanya kulit otak atau korteks cerebri itu. Dia bisa bertambah banyak, membangun sirkuit-sirkuitnya dikarenakan ada latihan yang pernah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya yang disebut sebagai plastisitas otak. Jadi ketika kita melatih otak kita atau melatih perbuatan, skill kehidupan, keseimbangan yang waktu itu pernah saya contohkan dengan orang belajar naik sepeda. Seseorang bisa naik sepeda seimbang melakukan skill bersepeda itu dikarenakan selain karena fungsi otak kecilnya, cerebellumnya, ternyata kecerdasan atas keseimbangan itu terjadi di otak besar. Ada keseimbangan yang terkait dengan kemampuan motoriknya. Ketika dilatih, maka korteks cerebri, bagian kulit otak yang warnanya abu-abu itu akan berkembang. Sirkuitnya menjadi membesar, kemudian dia memiliki kemampuan keseimbangan dikarenakan dia belajar bersepeda. Tidak hanya teoritis, tetapi dilatih untuk bersepeda. Jatuh bangun, sakit semua dan seterusnya, otaknya di-challenge untuk beradaptasi dengan kemampuan yang sedang diajarkan melalui latihan itu. Nah, yang berkembang itu adalah korteks cerebrinya itu, yang bagian abu-abu itu. Karena volume otaknya, tempurung otaknya sama, maka ketika dia berkembang, dia membentuk lipatan-lipatan. Nah, semakin banyak lipatannya, maka semakin cerdas dia, semakin pinter terhadap suatu skill, suatu kemampuan atau keahlian tertentu. Katakanlah terkait dengan keseimbangan bersepeda, terkait dengan kemampuan untuk berenang, kemampuan untuk bermusik, menari, seni budaya, bahkan kemudian terkait dengan kepribadian. Di mana kepribadian itu ada di bagian otak yang depan, frontal lobe atau lobus bagian depan. Disitulah kepribadian itu, seperti kejujuran, keikhlasan, kedermawanan, ya, keadilan, dan kemampuan-kemampuan yang terkait dengan pribadi, sifat-sifat tentang kekerasan, tentang kelembutan, tentang kasih sayang, dan seterusnya, itu ada di bagian yang disebut sebagai frontal lobe, lebih khusus lagi adalah prefrontal cortex. Ketika itu dilatih, akhlakul karimah misalnya, dilatihkan, maka bagian depannya itu akan berkembang, yang disebut sebagai prefrontal cortex itu. Bahkan kemampuan membuat keputusan, lebih jauh lagi bahkan hubungan-hubungan spiritual itu ada kaitannya sangat erat dengan kepribadian atau bagian yang bertanggung jawab terhadap kepribadian itu. Nah, sahabat sekalian, selain korteks cerebri ini, kemudian di bagian tengahnya, di bagian dalam dari otak besar itu, ada yang disebut sebagai sistem limbik. Di mana di sistem limbik ini ada memori yang merekam semua aktivitas dari bagian otak luar atau kulit otak itu, memorinya disimpan masuk ke bagian dalam. Memori emosionalnya disimpan di amigdala, memori intelektualnya disimpan di hipokampus. Kita juga sudah pernah membahas itu, bahwa sistem limbik ini ternyata memunculkan atau menghasilkan dinamika antara perasaan dan kecerdasan pikiran. Nanti di episode yang lain akan kita perdalam terkait dengan mekanisme sistem limbik ini terkait dengan spiritualitas. Hari ini kita akan melihat di bagian tengah, di bagian sistem limbik itu, atau di bagian otak tengah itu, ada dua kelenjar yang sangat berperan terkait dengan mekanisme spiritual seseorang. Yang pertama adalah yang disebut sebagai pineal gland yang hari ini akan kita bahas lebih fokus, dan yang kedua adalah pituitary gland atau kelenjar pituitary, dan satunya lagi adalah kelenjar pineal.
Nah, di kalangan meditasi, di kalangan mistis, pineal gland ini atau kelenjar pineal ini disebut-sebut sebagai mata ketiga atau disebut sebagai pintu spiritual. Tetapi ketika kita pelajari secara anatomis, sesungguhnya itu tidak menemukan pijakannya. Tidak ada satu data ilmiah pun yang kemudian menggambarkan pineal gland itu sebagai pintu spiritual atau mata ketiga, di mana katanya seseorang itu memiliki indera keenamnya atau mata ketiganya ada di pineal gland ini. Mari kita lihat fungsi pineal gland ini menurut penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekedar asumsi atau pendekatan dugaan-dugaan yang dilakukan secara mistis. Karena memang secara mistis tidak bisa dibuktikan bahwa mata ketiga itu ada di pineal gland itu. Kalau kita lihat secara anatomis, maka pada gambar berikut ini kita mengetahui di mana itu posisi pineal gland dan di mana posisi pituitary gland. Terlihat di gambar ini yang bagian bawah yang sudah kita bahas itu adalah batang otak yang nyambung ke spinal cord atau sumsum tulang belakang. Di atasnya adalah medulla oblongata, pons, dan kemudian di atasnya di bagian depan ada yang disebut sebagai pituitary gland atau kelenjar pituitary. Nah, di belakangnya agak ke atas, di bagian tengah dari otak, kemudian di situ kita melihat ada satu bagian kecil yang kira-kira sebesar kacang begitu, yang disebut sebagai pineal gland atau kelenjar pineal. Nah, apa kesimpulan dari berbagai penelitian secara ilmiah terkait dengan fungsi dari kelenjar pineal ini? Setidak-tidaknya ada 4 fungsi secara anatomis dari kelenjar pineal ini. Yang pertama, kelenjar pineal ini ternyata adalah pabrik hormon, khususnya terkait dengan yang disebut hormon melatonin. Apa itu fungsi hormon melatonin? Fungsi hormon melatonin ini adalah mengatur ritme sirkadian tubuh. Apa itu ritme sirkadian tubuh? Ritme sirkadian tubuh itu adalah ritme badan kita terkait dengan kebiasaan perilaku antara siang hari dengan malam hari. Ketika siang hari badan kita segar, siap melakukan aktivitas. Sedangkan malam hari menuju pada ngantuk dan kemudian menuju pada tidur. Ritme itu diatur oleh hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal ini. Itu adalah fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, hormon melatonin ini ternyata memiliki pengaruh pada kinerja jantung. Ketika hormon melatonin ini tidak normal, maka jantungnya akan mengalami denyut yang tidak normal juga. Nanti akan kita lihat bahwa hormon melatonin itu memang ada kaitannya dengan perasaan, dengan ketenangan, dengan ketentraman seseorang. Karena memang turunan dari hormon melatonin ini adalah hormon yang disebut sebagai serotonin. Kalau kita pelajari dalam mekanisme hormonal tubuh manusia, maka hormon serotonin ini adalah hormon yang mengatur mood seseorang. Ketika serotoninnya bagus, sekali lagi ini adalah derivatif dari hormon melatonin, maka mood orang itu baik. Ketika moodnya baik, maka denyut jantungnya akan menjadi tenang, menjadi tentram. Sebaliknya ketika moodnya tidak bagus, maka denyut jantungnya akan bergejolak, menjadi emosional. Itu adalah fungsi yang kedua dari hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Yang ketiga masih terkait dengan hormon serotonin itu. Ternyata pengaruh dari tidak stabilnya mekanisme kelenjar pineal itu akan menyebabkan gangguan mood seseorang dan bisa memunculkan depresi, bisa mengalami stres, kemudian depresi, bahkan sampai skizofrenia, kegilaan, itu dikarenakan fungsi atau tidak stabilnya gangguan pada kelenjar pineal, menghasilkan gangguan pada produksi melatoninnya, dan kemudian memunculkan
ketidakstabilan atau gangguan pada produksi serotoninnya. Gangguannya sampai pada fungsi jiwa, stres, depresi, bahkan kegilaan. Dan yang keempat, fungsi dari kelenjar pineal ini, di mana dia menghasilkan melatonin dan serotonin itu berdampak pada ritme menstruasi pada wanita. Itu dipengaruhi secara hormonal. Kapan dia mengalami menstruasi dan kapan berhenti dan seterusnya, itu disebabkan atau dipengaruhi oleh mekanisme yang ada di kelenjar pineal ini. Maka sahabat sekalian, ketika kelenjar pineal ini mengalami gangguan, dia akan bisa mendapatkan masalah-masalah terkait dengan hal itu. Satu, dia akan mengalami gangguan tidur. Pada orang yang insomnia, mengalami gangguan tidur, itu disebabkan pada gangguan kelenjar pinealnya. Kemudian produksi melatoninnya terganggu. Maka dia akan mengalami gangguan tidur, tidak bisa tidur, bisa sampai bahkan berhari-hari, atau bahkan mengalami ketidaknormalan terkait dengan mekanisme tidurnya. Yang kedua, akan mengalami gangguan menstruasi. Yang ketiga, bisa mengalami depresi, ya stres berat, depresi, bahkan sampai muncul kegilaan. Dan yang keempat, bahkan bisa memunculkan kanker. Dikarenakan ketidakstabilan itu mengganggu imunitas tubuhnya dan memicu mekanisme kanker pada diri seseorang. Dan lebih jauh kemudian bisa memunculkan penyakit degeneratif pada otak. Ketika otak mengalami proses atau gangguan degeneratif, maka dia akan mengalami penuaan secara cepat dan secara kejiwaan dia juga akan mengalami gangguan mental. Jadi sahabat sekalian, secara anatomis kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan fungsi dari pineal gland itu. Ketika ini dikaitkan dengan spiritualisme, sesungguhnya mekanisme apa yang terjadi sehingga seseorang kemudian bisa merasakan ada suasana spiritual. Maka kalau kita jelaskan secara anatomis, sesungguhnya urutan ceritanya itu adalah ketika pineal gland atau kelenjar pineal bekerja secara baik, dia akan menghasilkan sebuah ritme kehidupan yang baik pula. Dan ini dipengaruhi oleh siang dan malam. Ketika siang hari, maka kelenjar pineal itu akan menghentikan produksi melatoninnya. Apa yang terjadi ketika melatoninnya berhenti atau dalam skala kadar yang sedikit, membuat orang itu menjadi aktif untuk melakukan aktivitas keseharian. Tetapi ketika matahari tenggelam, maka cahaya yang mengenai matanya masuk ke retinanya itu menjadi menurun. Semakin gelap itu maka akan memicu mekanisme dari pineal gland itu untuk menghasilkan hormon melatonin. Dan ketika hormon melatonin itu diproduksi dalam kadar yang baik, maka seseorang itu akan menuju pada relaksasi, menjadi lebih rileks. Kemudian kita sudah menggambarkan di episode yang lalu terkait dengan proses turunnya tingkat kesadaran dari beta menuju ke alfa, kemudian menuju ke alfa theta, dan menuju ke theta. Kalau diteruskan akan tertidur ke delta. Jadi pengaruh hormon melatonin ini sesungguhnya adalah menurunkan gelombang kesadaran otak kita menuju pada proses relaksasi. Yang ini ketika dikaitkan dengan meditasi, maka seseorang yang memejamkan matanya dan kemudian melakukan meditasi, mengurangi cahaya yang masuk ke dalam otaknya melalui retinanya, ada yang disebut sebagai mekanisme suprachiasmatik, di mana cahaya itu akan memicu satu kelenjar atau satu bagian di otak yang dia ini menangkap cahaya itu dan menjadi stimulasi kepada pineal gland itu, sehingga pineal gland itu seperti diperintahkan untuk menghasilkan hormon melatonin itu. Maka gelombang otaknya, gelombang kesadarannya akan menurun menuju pada alfa theta. Alfa theta adalah orang yang menuju pada situasi menjelang tidur.
Nah, disinilah kemudian kalau kita kaitkan dengan mekanisme spiritual, disitulah biasanya orang yang bermeditasi akan mengalami sebuah proses atau rasa tenang, rasa rileks. Seperti pada orang yang berzikir juga. Merasa tenang, merasa rileks, merasa damai, tentram, dan kemudian disebut sebagai level khusyuk. Jadi sesungguhnya mekanisme itu yang terjadi pada otak kita. Bukanlah pineal gland itu menjadi pintu spiritual, melainkan mekanisme itu tadi akan menghasilkan hormon melatonin dan serotonin yang mengatur mood kita sehingga kita berada pada situasi yang rileks. Nah, kita sudah membahas ketika seseorang menuju pada situasi yang rileks, kemudian bahkan trans ringan, ya, ini adalah istilah hipnosis, trans ringan atau khusyuk, maka seseorang itu memang menjadi peka secara perasaan. Mekanisme intelektualnya menurun, tidak lagi banyak berpikir, menganalisa, menghitung-hitung dan sebagainya, tidak, tetapi lebih pada merasakan, menghayati, ucapan-ucapan zikirnya, doanya, itu menjadi lebih bisa dirasakan. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadilah keseimbangan homeostasis di dalam diri seorang manusia. Menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi tentram. Bahkan kata-katanya itu bisa menjadi sebuah afirmasi, menavigasi kinerja organ-organ tubuhnya. Inilah kaitannya sesungguhnya kenapa seseorang yang berada pada level khusyuk dan itu disebabkan oleh mekanisme pineal gland tadi, kemudian dia seperti sedang berada dalam suasana spiritualitas yang tinggi, yang dalam. Tetapi bukan berarti itu menjadi pintu spiritual, karena sesungguhnya perasaan itu adalah performance kinerja dari otak secara keseluruhan, bukan hanya pineal gland itu. Pineal gland hanya berfungsi sebagai sebuah kelenjar yang memproduksi hormon, di mana hormon ini kemudian mengkondisikan kinerja otak itu, gelombang otaknya menuju pada alfa theta, dan kemudian secara keseluruhan otak itu memproduksi suasana kebatinan yang lebih bersifat emosional, lebih bersifat penghayatan. Ada perasaan tenang, ada perasaan nyaman, tentram, dan kemudian kata-katanya, perasaannya menjadi peka untuk melakukan stimulasi atau bahkan mengendalikan seluruh kondisi kejiwaannya, dan itu dirasakan sampai pada badaniahnya. Bahkan organ-organ tubuh itu bisa dikendalikan dengan sangat efektif ketika kita berada di level khusyuk itu. Di level meditasi, di level hipnosis atau trans itu. Nah, di level inilah kemudian kita bisa memicu atau menavigasi, ada yang disebut sebagai penyembuhan diri sendiri, self-healing. Berbagai macam penyimpangan, keluhan, ketidakseimbangan secara badania itu bisa dikembalikan, disehatkan kembali ketika kita berada di level hipnosis, atau di level trans itu, atau di level khusyuk itu. Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa zikir dan doa itu menjadi efektif ketika kita berada di level alfa theta atau di level khusyuk itu. Nah, di dalam Al-Quran kemudian digambarkan bahwa di level itu jiwa manusia akan menjadi terasa nyaman, terasa tenang, terasa tentram. Disampaikan firman-Nya oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah itu hati manusia akan menjadi tentram.
Sahabat sekalian, ada kaitan yang sangat erat antara berzikir dengan ketenangan, dengan ketentraman, yang kalau kita lihat ini dengan mekanisme anatomis tadi, itu terkait erat dengan diproduksinya hormon-hormon ketenangan, ketentraman, yaitu melatonin dan serotonin, di mana ketika kita lihat secara anatomis, ini terkait erat dengan kinerja dari pineal gland atau kelenjar pineal itu, yang menghasilkan melatonin dan menghasilkan serotonin yang mengatur mood kita. Dengan mood yang baik itu, maka mekanisme homeostasis di dalam tubuh kita menjadi terkontrol dengan baik. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Kita semakin mendapatkan benang merahnya, mendapat data-data ilmiahnya untuk menggambarkan mekanisme anatomi tubuh manusia, khususnya otak, terkait dengan spiritualisme. Dan ini nanti kaitannya adalah dengan bagaimana perasaan kita atau mekanisme munculnya penghayatan secara spiritual ketika seseorang berinteraksi dengan Tuhannya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan manfaat yang besar. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.